Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khataman nabiyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in.
ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada semua nikmat rahmatnya yang besar, rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Salah satu yang paling besar adalah nikmat kita diberikan hidayah, diberikan iman, dijadikan sebagai hambanya yang muslim, hambanya yang Islam. Nikmat ini adalah nikmat iman Islam. Inilah nikmat yang kita bawa dalam kehidupan kita di dunia dan kehidupan di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala sedang berada dalam satu persiapan menuju satu hari besar Kurban. Maka kita masih di bulan Zulkaidah, bersiap-siap kita bagaimana nanti Zulhijjah kita dapat memberikan nikmat-nikmat Allah dengan berkorban. Bagaimana meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan yang menjadi syariat kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti milah Ibrahim, agama Ibrahim, agama nenek moyangnya para nabi anbiya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorban. Jadi nikmat-nikmat ini kita syukuri, apakah dalam bentuk mentaati Allah dengan berbagai macam ketaatan ibadah, dan juga di bulan Zulhijjah 10 Zulhijjah ini diwujudkan kalau yang diberikan kemampuan oleh Allah di bulan itu. Pada tanggal 10 Zulhijjah kita akan merayakan suatu hari raya Idul Kurban, yang di situ kita dianjurkan, disunnahkan sebagai sunnah maka untuk berkorban. Jadi nikmat-nikmat Allah inilah diminta supaya kita mau berkorban. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang banyak berkorban.
sebelum mengorbankan anaknya sebagai wujud daripada mimpi dan nazar, maka dia pernah berkorban 1000 ekor domba. 1000 ekor. Kalau kita sekarang ini 1000 ekor belum, karena harga kambingnya, apalagi domba, kambingnya besar. Kemudian berkorban 300 ekor sapi, dan berkorban lagi 100 ekor unta. Ini Nabi yang kita teladani dalam berkorban, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga para malaikat pun memuji terkagum atas kemurahan dan kemampuannya untuk menyumbangkan nikmat-nikmat Allah yang besar kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun menyatakan, seandainya aku punya anak, waktu itu belum lahir anaknya, belum ada. Apabila diperlukan diminta Allah, aku berikan juga sebagai korban. Inilah akhirnya wujud nazarnya ini betul-betul di masa tuanya. Istrinya yang kedua yaitu Siti Hajar radhiyallahu anha, berasal dari Mesir, hamil dan melahirkan seorang putra yaitu Ismail alaihissalam. Didengar Allah doa daripada Nabi Ibrahim ini. Apa doa Nabi Ibrahim untuk meminta anak atau turunan ini? Diminta kepada Allah, yaitu anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Maka dengan doa meminta anak yang saleh, Allah mengabulkan doanya, mendengar doanya. Maka namanya dia Ismail. Didengar Allah doanya Ibrahim ini, maka diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasarnahu bihulamin. Diberikan kabar gembira akan melahirkan seorang anak yang sabar. Inilah anak yang lahir ini, Nabi Ibrahim. Tapi begitu lahir belum terus diminta oleh Allah. Di dalam riwayat itu ada yang menyebutkan 7 tahun, ada yang menyebut umur 30 tahun. Diminta oleh Allah supaya dikorbankan. Falamma balagha ma'al sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Setelah Nabi Ibrahim bersama anaknya sudah sanggup berusaha bersamanya, maka dia bermimpi 3 kali berturut-turut, 3 malam. Mimpi pertama, kata Allah dalam mimpinya itu, tunaikan nazar. Dia belum tembus atau belum memikirkan bahwa anaknya yang diminta, maka dikorbankan lagi. Biri-biri, untanya dan sebagainya. Tapi itu dalam riwayat terbakar, berarti tidak itu. Mimpi lagi selanjutnya sampai 3 kali baru Allah minta dikorbankan anak. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji ketakwaan, kepatuhan, kecintaan Nabi Ibrahim ini. Kalau harta yang diminta Allah sudah ditunaikan, bagaimana seorang putra yang sangat disayangi, waktu itu baru ada putranya Ismail. Setelah sanggup berusaha bersamanya, anaknya ini akhirnya disampaikan, wahai anakku, aku
bermimpi, di dalam mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah ayah dapati aku dalam keadaan sabar. Sesuai. Anak yang saleh dan sabar diminta, saleh dan sabar. Ini doa besar ini. Rabbi habli minas salihin. Keturunan Nabi Ibrahim ini nabi-nabi dari Ishak, Yakub dan seterusnya. Ini dari istrinya Sarah. Kemudian yang istrinya Siti Hajar ini, yaitu yang sudah berpindah ke Arab waktu itu, turun yang terakhir Nabi Muhammad dari turunan Ismail. Jadi inilah bapak para anbiya. Maka dirinya yang berbahagia, anaknya ini dimusyawarahkan oleh ayahnya, dia rela. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan aku. Insya Allah aku akan bersabar. Kalau Ibrahim yang diminta harta dan anak, jiwa, buah hatinya, tapi Ismail yang dikorbankan jiwanya langsung. Begitu ketaatan seorang anak atas perintah Allah Subhanahu. Inilah, maka dari inilah kita dianjurkan berkorban. Berkorban artinya bagaimana nikmat-nikmat Allah yang banyak. Apakah gaji kita, apakah harta kita, kambing kita, kekayaan kita yang masih ada di bank dan sebagainya. Nikmat Allah. Maka diuji kita sekali setahun untuk berkorban. Terpanggilkah kita untuk memberikan nikmat-nikmat Allah? Kita lahir dulu tidak ada harta apa. Setelah kita sudah dewasa, sudah besar, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat kekayaan, sehingga kita mulia di pandangan manusia. Maka nikmat-nikmat ini diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ingin diuji sampai mana? Kalau Nabiullah Ibrahim 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor unta. 1 ekor unta saja harganya luar biasa. Tidak sama dengan lembu, tidak sama dengan harga kita. Mahal. Malah diminta lagi. Bagaimana takwanya kepada Allah, anaknya sendiri dikorbankan. Tapi yang dikorbankan ini setelah mereka ke Mina, dibawanya anaknya, dipakaiani, disuruhnya istrinya. Wahai istriku, pakaianilah biasa anak kita, kami akan pergi. Waktu itu iblis pun menggoda Adam, jangan dilaksanakan, itu suatu bunga-bunga mimpi saja. Tapi Adam tetap digoda lagi kepada Ismail. Ismail pun dia tidak dapat digoda. Berakhir iblis menggoda Siti Hajar, juga tidak berhasil. Namun berkorban terus dia datang. Nah, ini akan datang iblis. Kadang-kadang nanti kita sudah mau, ada kerbau kita niatkan, nanti yang mau dikorbankan berubah, datang iblis. Jangan dulu, tunggu lagi setahun. Mungkin adiknya nanti bisa nah, ditunggu macam-macam. Nah, ini ada godaan-godaan. Sudah ada niat, ada kesempatan, ada nikmat, tidak mampu kita karena datang lagi dia. Jangan. Masih ada kesempatan. Tapi kalau memang misalnya kita belum mampu, dijerat oleh utang, dijerat oleh kebutuhan hidup, ini pun tidak diwajibkan. Cuma di dalam hadis, apabila ada kemampuan, kata Nabi, tidak dilaksanakan, maka janganlah mendekat dalam jamaah kami, di tempat salat kami. Berarti ini kan juga penting. Ada kemampuan, tidak mau kasih, jangan ke tempat salat kami. Jadi hadirin berbahagia, menunjukkan bahwa ini mendekati kepada fardu
suatu sunnah. Maka yang penting bagi kita yang diberikan nikmat-nikmat, ada kesempatan, masih ada umur, maka inilah masanya kita penuhi. Di papan tulis itu masih ada yang belum terisi, macam mana nanti ini menjadi kendaraan kita. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa ini akan nanti menjadi kendaraan. Kemudian penebus dosa kita belum sampai ke tanah, darah hewan yang kita korbankan untuk disembelih kita sudah diampuni oleh Allah. Dengan catatan kita harus memberikannya dengan ikhlas, karena Allah tidak akan menerima darah dan daging serta bulunya, tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan daripada kamu. Inilah ketakwaan itu yang diterima. Maka korban Ismail ini, Nabi Ibrahim alaihissalam ini, yang dilihat Allah ketakwaannya. Maka akhirnya waktu dibaringkan di pelipisnya, Ismail ini sudah berbaring, sudah diasah pisau begitu tajam, disembelih. Tidak dapat disembelih karena pisaunya tidak sanggup memotong urat leher daripada Ismail alaihissalam. Allah ingin melihat ketakwaannya, maka digantikan dengan seekor kibas yang besar. Nah, inilah Allah memberikan melihat kecintaan kita. Bagaimana Nabi Ibrahim, maka Allah menghendaki kita tidak perlu memotong anak kita menyembelih, tapi yang kita sembelih adalah nikmat-nikmat Allah diberikan kepada kita berupa hewan ternak. Kita yang bagi kesempatan yang tidak ada hewan ternak, ada gaji, ada kemampuan, ada kesanggupan, ini kita berikan. Memang suasana COVID yang melanda terasa ekonomi sedikit agak sukar, tapi bagi yang memang ada kemampuan, ini kesempatan kita untuk memberikan harta sebagai kendaraan kita, dan harta yang kekal abadi kita bawa mati. Karena harta yang kita miliki di dunia ini hanyalah untuk kita tinggalkan, akhirat yang kita cari untuk kita dapatkan. Maka iman dan amal saleh yang bersama kita, karena ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, inilah yang bersama kita mulai dari dunia, di kubur, di mahsyar, di sirat, akhirnya menuju surga dengan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan dengan hari raya Idul Kurban yang sudah mendekat, kita mohon kepada Allah diberikan kelapangan. Mudah-mudahan kita semua dapat memberikan korban kita menurut kesanggupan. Kalau yang belum mampu, kita betul-betul memang tidak diwajibkan. Mudah-mudahan Allah memandang nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita gunakan sesuai dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qarib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azima yazkurkum waskuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.